Halo teman-teman semua, mari kita belajar tentang bencana kebakaran. Kita akan belajar tentang apa itu kebakaran, faktor penyebab kebakaran, sumber pemicu kebakaran, pencegahan atau prabencana kebakaran, penanggulangan saat bencana kebakaran terjadi, dan tanggap pasca bencana. Yuk kita mulai. Fire disaster atau bencana kebakaran. Berdasarkan data kejadian bencana kebakaran dan penyelamatan di DKI Jakarta tahun 2020, angka tertinggi terjadi di Jakarta Selatan. Kita belajar tentang api. Api terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah oksigen atau udara, yang kedua ada panas, dan yang ketiga ada material mudah terbakar. Apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan suatu bencana atau musibah yang diakibatkan oleh api dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan atau ledakan yang diakibatkan oleh kebakaran dapat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Faktor-faktor penyebab kerentanan kebakaran salah satunya adalah penggunaan instalasi listrik. Yang pertama, titik kontak yang bertumpuk. Yang kedua, kabel listrik yang bersambung dengan isolasi. Yang ketiga, kabel listrik yang terkelupas. Yang keempat adalah colokan yang terbakar. Berikutnya adalah penggunaan peralatan memasak. Kompor minyak yang digunakan berjam-jam atau seharian, kompor dan tabung gas yang tidak terawat, regulator tidak diganti dan terlalu lama. Penyebab berikutnya adalah penggunaan alat penerangan saat listrik padam seperti lilin dan obor, dan penggunaan obat nyamuk bakar. Sumber pemicu terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah sambaran petir, yang kedua adalah api dari pengelasan konstruksi, yang ketiga adalah penggunaan cairan atau bahan yang mudah terbakar, yang keempat adalah percikan bunga api dari petasan, yang terakhir adalah dari rokok. Pencegahan kebakaran atau pra-kebakaran. Yang pertama adalah sarana penyelamatan jiwa, kemudian ada akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran aktif dan pasif, manajemen keselamatan kebakaran gedung, pembinaan dan pelatihan penanggulangan kebakaran, dan terakhir adalah inspeksi dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Untuk sarana penyelamatan jiwa, disarankan ada sarana jalan keluar seperti tangga darurat dan pintu penghubung. Yang berikut ada pencahayaan darurat tanda jalan keluar, yang mana ketika terjadi kebakaran dan mati lampu, pencahayaan daruratnya akan menyala. Berikut petunjuk arah jalan keluar, dan yang terakhir adalah tempat berhimpun sementara dan tempat evakuasi. Untuk proteksi kebakaran dibagi menjadi dua. Yang pertama proteksi pasif, yang mana tergantung dari bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartemenisasi dan pemisah. Dan untuk proteksi aktifnya harus ada APAR, deteksi kebakaran, hidran, dan sprinkle
disertai dengan petunjuk arah keluar. Penanggulangan saat terjadi bencana kebakaran. Yang pertama ada prosedur penanggulangan kebakaran, yaitu memadamkan kebakaran kecil awal menggunakan akar dan melaporkan terjadinya kebakaran. Berikut prosedur evakuasi melalui tangga darurat. Disarankan berjalan dengan cepat dan jangan lari. Kemudian, jangan membawa atau memakai barang-barang yang dapat menyulitkan. Prioritas kepada karyawati dan karyawan lain yang lemah fisiknya. Apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan lebih dahulu pintunya untuk meyakinkan apakah di balik pintu tersebut ada api atau tidak. Kemudian, menuruni tangga dengan cara berjajar berturut-turut sesuai lebar kapasitas tangga. Apabila terperangkap dalam asap, bernapaslah dengan pendek-pendek melalui hidung. Bergeraklah dengan cara merangkak karena udara di bawah lebih dingin atau sejuk. Apabila terpaksa harus menerobos asap, tahanlah napas Anda, kalau perlu pakailah masker. Kemudian, keluar dari tangga darurat harus melalui pintu menuju halaman dan berkumpul di tempat yang cukup aman serta melapor kepada kepala regu evakuasi lantai masing-masing. Berikut prosedur penyelamatan. Bila memungkinkan, kepada korban berikan pertolongan pertama. Kemudian korban segera dibawa ke tempat yang aman dengan melalui jalur evakuasi untuk selanjutnya diserahkan kepada tim medis. Yang terakhir adalah tangga pasca kebakaran, yaitu menyelamatkan korban, membuat tempat penampungan, memberi perhatian dan terapi dampak psikologis, mengevaluasi untuk mengetahui penyebab kebakaran agar nantinya dapat melakukan langkah pencegahan yang lebih baik lagi, reedukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang lebih efektif karena menyampaikan informasi saat mengalami kejadian secara langsung, terutama kejadian yang tragis dan traumatis, lebih efektif diterima. Sekian kita belajar tentang bencana kebakaran atau fire disaster. Ada slogan yang mengatakan, "Awas, bahaya kebakaran selalu mengancam, maka selalu berhati-hatilah." Terima kasih, semoga bermanfaat.